pernah sumringah kae ono apa pernah? Iki Mbak Ni, alhamdulillah saiki tanah nggonku wis sertifikatan berkat melu program sertifikat massal utawa PTSL kae. Lah piye sih carane Mbak Is ben iso melu program kok kuwi? Asale kae bapake bocah bingung carane menyertifikat kebun buri kae. Jarene kudu pasang patok tanah dhisik. Wah, bener pok. Iya bener Mbak Ni, kudu pasang patok dhisik baru ngukur tanahe. Halo masyarakat Batang, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu akan diukur. Karena memasang patok adalah sebagai bentuk pengamanan aset dan kepastian batas bidang tanah. Selain itu, juga untuk meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan memudahkan serta mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang dan bisa dilakukan sendiri karena patok bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu dengan ukuran panjang 50 cm. 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 10 cm berada di permukaan tanah. Tapi ingat, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Nah, kalau sudah terpasang patok, maka tanahmu sudah bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan tanahmu jadi lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Hari-hari kamu gak boleh bikin malas. Ceriakan dengan sajian tebang-tebang pop terbaru pilihan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Dan juga tebang-tebang nostalgia. Serta bergoyang dengan irama gendang. Dan juga tebang-tebang campur sari. Semua ada di LPPL Radio Abirawa FM Batang. Pas di segala suasana. Beragam informasi dan hiburan. Inilah 104.9 LPPL Radio Abirawa FM Batang. Sesaat lagi kita ikuti dialog interaktif Radio Abirawa FM. .9 Abirawa FM pas di segala suasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kasih dan sayang Jumpa bersama Vicky untuk hari ini. Dan khusus hari ini kita kedatangan tamu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Silahkan Bapak untuk perkenalan diri dulu. Monggo, silahkan. Terima kasih. Saya Pak Kris Joko Srianto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Pada sore hari ini bersama Pak Irfa Almarotip, staf saya kasih survei dan pemetaan, ingin menyampaikan dan menyapa warga Batang semuanya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Iya, terima kasih Bapak atas kedatangannya. Sebelumnya sehat ya Pak ya. Alhamdulillah Ibu. Oke, ini sangat istimewa Pak ya. Ini kedatangan Pak Kris sama Pak Irfa ini berhubungan dengan nanti akan ada PTSL massal ya Pak ya. Nah sebelumnya untuk PTSL sendiri apa sih Pak itu PTSL itu? Oke. Jadi PTSL itu adalah pendaftaran tanah sistematik lengkap. Nah, pendaftaran tanah sistematik lengkap ini diperuntukkan kepada seluruh bidang tanah ya, seluruh bidang tanah yang belum bersertifikat. Jadi program ini sudah berjalan ini tahun ke-7 di wilayah Kabupaten Batang. Jadi sudah sejak tahun 2017, 18, 19, 20,
2021, tahun kemarin tahun 22 dan sekarang tahun 23, kami Kantor Pertanahan Kabupaten Batang ingin mendaftarkan tanah masyarakat Batang ke semuanya, karena tanah-tanah ini akan menjadi aset masyarakat Betul. semua untuk mengamankan dari kita Sengketa. sebut aja sengketa, Sengketa. ya ada permasalahan pewarisan Betul. dan lain sebagainya lah. Kami mewakili negara, istilahnya negara hadir ya. Mm-mm. Terimalah kami karena kehadiran kami dengan segala kerendahan hati, dengan kesungguhan kami, keikhlasan kami bekerja kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Batang. Partisipasilah dalam pendaftaran tanah sistematik lengkap ini. Iya, betul Bapak. Karena memang ini kan jaminan Pak ya, kepastian hukum ya atas tanah. Itu memang seringkali terjadi sengketa Pak, Betul. atau perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Entah memang dari antar keluarga, masyarakat, ada juga yang antar pemangku kepentingan ya, seperti pengusaha, BUMN dan pemerintah ya Pak ya. Ini membuktikan memang pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Jadi buat mitra Birawa semuanya, warga Batang semuanya yang belum, mungkin nanti bisa ikut PTSL nanti di hari pembukanya hari Pak. Ya, hari Jumat nanti memang kita Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional akan menyelenggarakan apa yang namanya kegiatan Gema Patas. Gema Patas. Gema Patas Apa itu gerakan masyarakat untuk pemasangan tanda batas. Dan kita diharap untuk Kabupaten Batang itu nanti minimum 15.000 patok bidang tanah itu dipasang serentak pada hari Jumat nanti. Oh, berarti ini target ya Pak? Ya, target target di tahun ini. tahun 2023. Sebenarnya target kita di tahun ini adalah 25.000. Persisnya 24.900 bidang, dan ingin kita sertifikatkan di 34 desa dari 12 kecamatan. Saya sebutkan aja ya. Silakan Bapak. Ya, di Kecamatan Bandar, di Kecamatan Bandar, Desa Bandar ya. Kemudian yang di Kecamatan Banyu Putih itu di Desa Kalibale, di Desa Sembung, di Desa Timbang, di Desa Bulu. Kemudian di Kecamatan Batang ada di Kalurahan Karanganyar, di Kalurahan Proyonanggan Utara, Kalurahan Pangempon, dan Desa Getas, Desa Deles di Kecamatan Bawang. Kemudian di Kecamatan Blado itu di Desa Kembang Langit, di Desa Kambangan, di Desa Bismo. Kemudian di Kecamatan Gringsing itu Desa Sentul dan Desa Tedunan. Kemudian di Kecamatan Limpung itu di Desa Donorejo dan di Desa Kalisala. Kemudian di Kecamatan Reban ini ada 4 desa, yakni Ngroto, Pacet, Wonosobo, Karanganyar. Kemudian di Kecamatan Subah itu ada 5 desa, yakni Desa Kuripan, Desa Kemiri Barat, Desa Kalimanggis, Desa Gondang, dan Desa Celapar. Kemudian 4 desa di Kecamatan Tersono, yakni Desa Sendang, Desa Banteng, Desa Satrian, dan Desa Tersono. Ada 2 desa di Kecamatan Tulis, para sedulur, itu Desa Posong dan Desa Kedung Segok. Kemudian yang terakhir 12 Kecamatan Warungasem itu di Desa Cepagan dan di Desa Sidorejo. Ini semuanya totalnya nanti kita berharap targetnya sekitar 24.900 bidang, Ibu. Tadi ada berarti semua di Kabupaten Batang Bapak mencakupi? Ya, kalau Kecamatan Batang kan ada 15 kecamatan ya. Iya. Ini ada di 12 kecamatan. Kenapa yang 2 tidak masuk Bapak? Ya, Ada Wonotunggal? Oh, Wonotunggal? ya mungkin Pak Irfa melanjutkan nih, silakan. Ya, Pak. Iya, Bisa sudah. membantu penentuan lokasi ini, kami button up, Mbak. Jadi dari bawah memang sudah minta ke kami. Jadi desa-desa yang kami pilih ini adalah yang sudah bersurat, baik yang bersurat tahun 2021, 22, yang
bersurat 2021 ke kami untuk mohon PTSL, tetapi belum kami bisa layani di 2022, baru kita lakukan di 2023. Jadi intinya button up, dari bawah kita ke atas. Jadi usulan dari desa dulu untuk mohon PTSL, baru kita SK-kan sesuai dengan kuota kami, karena kami dibatasi oleh kuota dalam anggaran, tidak bisa kita penuhi semua. Demikian, Mbak. Jadi memang permintaan dulu dari desa baru dipenuhi Bapak. Betul. Ya, bukan dari memang kan kadang mungkin masyarakatnya yang belum tahu. Ada mungkin dari kecamatan ini sudah semua, tapi ada juga yang oh iya ternyata di tempat saya belum, tapi memang dari desa dulu ya ternyata ya Pak ya. Oke, terima kasih. Ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran buat warga Batang semuanya. Ini ada mungkin bisa menginformasikan kepada saudara ataupun teman-teman yang ingin ikut PTSL nanti, bisa daftar langsung berarti ke desa dulu ya Pak ya. Betul. Dari desa silahkan dari desa. Kepala desa untuk memohon ke kami. Tetapi juga kami informasikan Mbak, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 ini ya, dari sekitar 240 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Batang, itu hampir 90% lah sudah pernah ikut PTSL. Tinggal yang sama sekali belum pernah ikut itu ada sekitar 31 kelurahan atau desa. Kebanyakan adalah di wilayah kota, karena permasalahan di kota itu agak pelik. Ya, memang di samping memang kebetulan para Pak Lurah itu belum memohon ke kita, cuma baru 1-2 seperti yang sekarang yang 2 kelurahan itu yang memang bermohon, Karanganyar dan Proyonanggan tadi. Memang Proyonanggan mana tengah atau mana tadi? Proyonanggan Utara itu memang memohon ke kami. Karena mungkin di kota itu harga tanah tambah naik Pak, ya, mahal sekali. Ya. Apalagi di Batang kan ada KITB Bu. Betul. Harga per meternya sangat tinggi itu. Betul nanti, Pak, ya. Betul. Oke, tadi kan lokasinya sudah disebutkan ya Bapak ya. Ini tadi juga mekanisme penentuan juga tadi sudah disebutkan tadi udah sama Bapaknya. Mungkin nanti juga saya bakal ingin tahu Pak siapa yang dapat ikut program itu, dan biaya ini biaya tuh sangat apa ya? Iya, sangat sensitif. Iya betul. Ya, tapi kita istirahat sebentar dulu ya Bapak ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Dan buat mitra Birawa semuanya yang mungkin ingin bergabung, ingin bertanya bersama kita, bisa ikutan di WhatsApp kita di 0815-692-9950. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.9 Abirawa FM. Bersama LPPL Radio Abirawa FM, ayo guyup rukun bangun Batang, kreatif dan inovatif. Mbak Is, kok pernah sumringah kae ono apa pernah? Iki Mbak Ni, alhamdulillah saiki tanah nggonku wis sertifikatan berkat melu program sertifikat massal utawa PTSL kae. Lah piye sih carane Mbak Is ben iso melu program kok kuwi? Asale kae bapake bocah bingung carane menyertifikat kebun buri kae. Jarene kudu pasang patok tanah dhisik. Bener po? Iya, bener Mbak Ni, kudu pasang patok dhisik baru diukur tanahe. Halo masyarakat Batang, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu akan diukur. Karena memasang patok adalah sebagai bentuk pengamanan aset dan kepastian batas bidang tanah. Selain itu, juga untuk meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan memudahkan serta mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang dan bisa dilakukan sendiri karena patok bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu dengan ukuran panjang 50 cm, 40 cm dimasukkan ke dalam tanah, dan 10 cm berada di permukaan tanah. Tapi ingat, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Nah, kalau sudah terpasang patok, maka tanahmu sudah bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, dan tanahmu jadi lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang.
Hari-hari kamu nggak boleh bikin malas. Ceriakan dengan sajian tebang-tebang pop terbaru pilihan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Dan juga tebang-tebang nostalgia serta bergoyang dengan irama gendang. Dan juga tebang-tebang campur sari. Semua ada di LPPL Radio Abirawa FM Batang. Pas di segala suasana. Mbak Is, kok pernah sumringah kae ono apa pernah? Iki Mbak Ni, alhamdulillah saiki tanah nggonku wis sertifikatan berkat melu program sertifikat massal utawa PTS LKE. Lah piye sih carane Mbak Is ben iso melu program kok kuwi? Asale kae bapake bocah bingung carane menyertifikat kebun buri kae. Jarene kudu pasang patok tanah dhisik. POHA bener pok. Iya bener Mbak Ni, kudu pasang patok dhisik baru diukur tanahe. Halo masyarakat Batang, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu akan diukur. Karena memasang patok adalah sebagai bentuk pengamanan aset dan kepastian batas bidang tanah. Selain itu, juga untuk meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan memudahkan serta mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang dan bisa dilakukan sendiri karena patok bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu dengan ukuran panjang 50 cm, 40 cm dimasukkan ke dalam tanah, dan 10 cm berada di permukaan tanah. Tapi ingat, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Nah, kalau sudah terpasang patok, maka tanahmu sudah bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, dan tanahmu jadi lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Konnichiwa. Abirawa datang dengan program seru terbaru nih. Yang suka sama tebang-tebang Mandarin, yuk gabung di ASEAN Week tiap hari Jumat jam 3 sore, bakal temani kamu menuju senja. Arigatou gozaimasu. Gomawo. Kamsahamnida. Mbak Is, kok pernah sumringah kae ono apa pernah? Iki Mbak Ni, alhamdulillah saiki tanah nggonku wis sertifikatan berkat melu program sertifikat massal utawa PTS LKE. Lah piye sih carane Mbak Is ben iso melu program kok kuwi? Asale kae bapake bocah bingung carane menyertifikat kebun buri kae. Jarene kudu pasang patok tanah dhisik. POHA bener pok. Iya bener Mbak Ni, kudu pasang patok dhisik baru diukur tanahe. Halo masyarakat Batang, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu akan diukur. Karena memasang patok adalah sebagai bentuk pengamanan aset dan kepastian batas bidang tanah. Selain itu, juga untuk meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan memudahkan serta mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang dan bisa dilakukan sendiri karena patok bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu dengan ukuran panjang 50 cm, 40 cm dimasukkan ke dalam tanah, dan 10 cm berada di permukaan tanah. Tapi ingat, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Nah, kalau sudah terpasang patok, maka tanahmu sudah bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL, dan tanahmu jadi lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Dari Jalan Dr. Wahidin 54 Batang. Inilah LPPL Radio Abirawa FM.
104.9 Abirawa FM pas di segala suasana. Masih bersama saya Vicky dan ada juga Pak Kris dan juga Bapak Irfa dari BPN Kabupaten Batang. Oke, kita akan melanjutkan yang tadi Pak ya. Tadi untuk PTSL sudah disebutkan tadi, untuk targetnya juga sudah. Dan lokasi-lokasinya tadi juga sudah disebutkan. Nah, untuk yang sekarang Bapak, siapa saja yang dapat ikut program PTSL Pak? Ya, yang boleh dan bisa ikut program PTSL ada seluruh warga masyarakat di wilayah yang memiliki tanah di 34 desa atau kelurahan yang tadi saya sebutkan, ya Bandar, Kalibale, Sembung, Timbang, Bulu dan seterusnya tadi ya, sampai Sidoarjo 34 desa. Ya, semua bidang tanah yang ada di wilayah itu dan pemiliknya, baik yang ada di wilayah desa dimaksud tersebut ya, ataupun yang mungkin berada di luar desa itu. Jadi bisa saja kan ada warga masyarakat, Bapak Ibu semua yang memiliki tanah mungkin tinggalnya di desa Bandar, namun tanahnya di desa Sembung misalnya dan sebaliknya, boleh ikut PTSL dan harus ikut sebenarnya ya. Jadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 21 pasal 87 itu disebutkan Ibu bahwa jika suatu daerah ditetapkan sebagai wilayah lokasi PTSL, hukumnya wajib bagi tanah-tanah itu untuk disertifikatkan, karena kalau tidak ikut nanti tidak ada kesempatan lagi. Jadi PTSL kita ini tidak berjalan terus-terusan atau terus-menerus dalam satu desa, kita akan berpindah desa yang lain karena seluruh bidang tanah di desa-desa kita akan disertifikatkan. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Jadi Bapak. tapi tanahnya yang belum sertifikat ya. Oh ya. Kalau yang sudah sertifikat mungkin ya, yang kayak gini Pak, akan ada Pak ya tanah warisan ya, tanah warisan yang sudah diwariskan ke anak, namun ada yang dijual, itu bagaimana Pak mekanismenya? Oh, jadi untuk PTSL ya Bu ya, ya adalah sebenarnya syarat yang utama adalah surat penguasaan fisik. Ya, surat penguasaan fisik yang dibuat di hadapan kepala desa, juga diketahui kepala desa, kemudian disaksikan oleh 2 orang saksi yang tahu betul ya. Jadi kalau tanahnya baru diperoleh kira-kira 1 tahun yang lalu misalnya, itu bisa dibuat surat penguasaan fisik, nanti ada belangkonya dari kantor pertanahan. Oleh karena itu masyarakat untuk tidak segan-segan mendaftarkan. Saya yakinkan untuk tanah-tanah bekas hak adat atau hak yayasan itu bisa kita proses, karena tanpa memiliki surat surat keterangan tanah atau surat kepemilikan saja, asal ada surat penguasaan fisik itu bisa dilaksanakan pendaftaran tanahnya. Namun kalau desa-desa itu memiliki dokumen buku arsip yang namanya letter C desa, itu nanti sejarahnya bisa dilacak dari letter C itu, nanti bersama Pak Desa, Pak Sekretaris Desa, dan nanti histori tanahnya bisa, atau sejarah tanahnya, perolehan tanahnya dulu diperoleh dari mana, mungkin hibah, mungkin beli, mungkin warisan ya, itu nanti bisa terlacak di sana. Karena ini memang harus kita teliti nantinya supaya sertifikat yang dikeluarkan nanti betul-betul memiliki kekuatan hukum. Karena kekuatan hukum itu ada fisiknya, ada yuridisnya, kan, ada administrasinya. Betul. Seperti itu yang diikat menjadi satu sertifikat itu. Saya kira itu ya. Oke, untuk ini pertanyaan agak sensitif ya Pak ya, mungkin buat semua orang juga. Untuk biaya sendiri Pak, kan ada yang bilang mahal sekali gitu untuk ikut PTSL. Itu sebenarnya biayanya berapa sih Pak untuk ikut PTSL sendiri? Nah, untuk PTSL, untuk seluruh proses mulai pengukuran ya, nanti kita sebelum pengukuran juga ada penyuluhan, kemudian ada pemeriksaan tanah, kemudian penerbitan sertifikat,
nanti kami datang kepada masyarakat menyerahkan sertifikat, itu sudah dibiayai oleh negara. Ya, Berarti. jadi singkatnya seluruh proses pensertifikatan mulai pengukuran, kemudian pemeriksaan tanahnya, pendaftarannya, kemudian penerbitan sertifikatnya itu nanti sudah dibiayai oleh pemerintah, ya, 0 rupiah, gratis. Sebenarnya nggak gratis ya, sudah dibiayai negara. Iya, maksudnya dalam artian saya misalnya Masyarakat tidak mengeluarkan uang. tidak mengeluarkan biaya, ya. Tapi kalau Namun untuk persiapannya, katakanlah untuk pembelian materai, karena dalam surat penguasaan fisik nanti ada materainya, kemudian pemasangan tanda batas itu ada materainya, ada biayanya ya, pemasangan tanda batas itu beli pralon kan. Kemudian kalau nanti memfotokopi buku letter C di desa itu ya butuh biaya dan lain-lain. Ini adalah namanya pra PTSL. Itu sebenarnya sesuai ketentuan surat surat keputusan bersama 3 menteri itu untuk wilayah Jawa itu sekitar 150.000 ya ketentuannya itu. Nah, dan di sana sebenarnya ditentukan dengan peraturan bupati. Namun kami mengharapkan karena peraturan bupati belum ada di wilayah Kabupaten Batang ini, kami mengharapkan masyarakat bisa melakukan rembuk desa sendiri, ya, dari warga masyarakat untuk warga masyarakat, oleh warga masyarakat sendiri untuk bisa bersepakat untuk menentukan besaran semacam iuran bersama. Saya sebut iuran karena itu bukan pungutan. Kalau iuran itu kan seperti kita ingin membangun bersama, kemudian kita kerjakan bersama, kita laksanakan bersama, kita nikmati bersama, kan iuran ya. Misalnya kalau kita mau pesta kebun misalnya kan, ya, kita iuran, kemudian kita ada acaranya dan kan butuh biaya. Nah, itu warga masyarakat bisa menentukan sendiri iurannya, apakah akan mengacu dengan besarannya sesuai surat keputusan 3 menteri, Menteri Agraria, Menteri Desa Tertinggal, dan Menteri Transmigrasi itu 150.000, atau misalnya kurang silahkan, atau lebih silahkan, bisa atau dapat asal disepakati bersama oleh warga masyarakat. Berarti tidak diputuskan hanya satu pihak ya Pak ya? Tidak. Tidak boleh ya Pak kalau kayak gitu. Diputuskan semisalnya dari desanya sendiri untuk memberikan sekian. Kalau semisalnya warganya nggak tahu kan kita kan kaget juga Pak. Ya. Buat apa gitu kan kita ya? menghimbau untuk hal seperti itu ya, untuk iuran tadi dilakukan oleh warga masyarakat sendiri. Oleh warga masyarakat, untuk warga masyarakat, dan apa tadi? Untuk warga masyarakat, oleh warga masyarakat, demi masyarakat semua. Betul, karena jadi tidak untuk siapa-siapa. Ya. Karena memang kasus yang sering terjadi Bapak, memang iuran sendiri kadang diputuskan oleh satu pihak. Jadi yang kadang memberatkan untuk masyarakatnya atau rakyatnya yang di sekitar itu kadang kaget. Ya. Katanya bisa nggak bayar, maksudnya kita gratis gitu, tapi kenapa iurannya sebesar ini tanpa dijelaskan untuk seperti ini. Kita masyarakat awam pun tidak tahu pastinya Pak ya kalau tidak dijelaskan secara mendetail. Oke, barusan biaya untuk PTSL sendiri kan yang belum terdaftar ya Pak ya, belum bersertifikat ya. Kalau semisal yang sudah bersertifikat Pak, kalau untuk sertifikat tapi dipecah gitu, adapun mungkin bisa dijelaskan biayanya juga biar tahu ya. Kalau pemecahan sertifikat itu nanti warga memohon pemecahan sertifikat kepada kantor pertanahan, ya, didaftarkan di kantor pertanahan. Pertama ya, kalau ingin memecah itu, kalau memecah lebih dari 5 itu harus diwajibkan ada namanya site plan. Site plan. Seperti kalau di perkotaan itu ada rencana tata kota misalnya. Nah itu, kemudian kalau pemecahan itu karena pewarisan, itu bisa dilakukan sesuai dengan keinginan ahli waris, ya. Untuk biaya pengukuran dan biaya pendaftaran, untuk biayanya ya. Biaya pengukuran nanti mengacu kepada luasannya. Kalau pendaftarannya semua nanti sama 50.000. Kemudian itu namanya masuk PNBP. Jadi uang itu masuk kepada negara.
bukan kepada BPN, kepada stafnya BPN, apalagi kepala kantornya, enggak ya. Mungkin jelasnya Pak Kepala Seksi Pengukuran Monggo bisa Bapak sampaikan Irfan, detailnya. silahkan. Ya. Intinya memang di PTSL tidak melayani itu, jadi ditanyakan terkait dengan pemecahan atau derivatifnya. Jadi kalau sudah sertifikat terus ada proses di situ termasuk pemecahan, itu prosesnya di kantor pertanahan. Jadi silahkan pemilik tanah untuk datang ke kantor pertanahan. Terkait dengan pembiayaan nanti di sana ada terlihat jelasnya berapa. Misal tadi kalau Mbak tanya soal pemecahan, itu juga terkait dengan luasnya. Oh iya. Jadi acuannya luasnya lebih tinggi, Lebih otomatis biayanya mahal. lebih mahal. Oke. Terus kalau antara pertanian dan non pertanian beda biayanya, ada perbedaan. Jadi ada istilahnya, ada rumusnya itu untuk pengukuran itu luas tanah dibagi 500 kali 80.000 untuk yang non pertanian ditambah 100.000 per bidangnya. Jadi kalau pecah 5 ya kurang lebih ngitungnya seperti itu, masing-masing berapa seperti itu. Nah, kalau untuk pertanian pengalinya bukan 80.000 tapi 40.000. Itu untuk biaya yang resmi disetor ke kas negara. Tapi ada yang di luar sesuai ketentuan 128/2015 itu ada biaya yang menjadi tanggungan pemulung, bentuknya untuk akomodasinya. Jadi transport dari petugas ukur dari kantor ke lokasi sama akomodasi di sana itu memang ada biaya ditanggung oleh pemohon. Tapi tidak ada ketentuan berapa mau dijemput ke sana. Cuma ini ya monggo aja gitu, itu di luar ini. Iya, terima. Itu ketentuan. Ini saya bicara sesuai ketentuan di 128/2015 tentang biaya penerimaan negara di BPN. Berarti langsung datang ke kantor saja Pak ya? Langsung ke kantor datang. Nanti di sana ada di depan tarifnya. Di sana ya ini saya informasikan juga. Sabtu Minggu kita buka. Oh, ada layanan luar biasa sekali Pak. Bisa datang di hari Sabtu atau Minggu di hari kerja, silahkan datang ke kantor pertanahan dari Sabtu. Mau konsultasi tidak apa-apa di sana, tanya-tanya dulu bisa juga. Monggo kepada masyarakat yang mungkin waktunya di hari kerja kayak ini Sabtu Minggu kita buka. Yang hari biasa pun yang datang sendiri itu kita ada karpet khusus, karpet merah istilah kita, jadi cuma dilayani khusus. Yang tanpa kuasa langsung masyarakat datang ke kantor, kita ada loket yang namanya loket khusus, yang khusus untuk yang masyarakat yang datang sendiri ke kantor. Ya tidak harus antri ya, kalau masyarakatnya banyak juga antri. Ya, tapi tidak ada tersendiri, kita layani tersendiri. Untuk hari biasa mungkin buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Sama Sabtu Minggunya mungkin buat warga Batang yang ingin pas hari Sabtu Minggu datang jamnya mungkin bisa pas gitu. Kalau hari biasa jam 8 sampai jam 3 sore ya, atau setengah 4 kita masih bisa melayani. Tapi kalau untuk hari Sabtu Minggu jam 8 sampai jam 12. Oke Bapak, kita bakal masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ada pertanyaannya jangan berat-berat. Oh ya, tidak Pak. Kita santai saja Pak. Ini untuk persiapan yang mungkin harus dilakukan oleh calon peserta atau masyarakat lokasi PTSL-nya Pak. Monggo Pak, persiapan yang harus dilakukan. Monggo Bapak Irfan. Saya jawab. Jadi memang tadi sudah disampaikan ya, ada yang namanya biaya prasertifikasi. Berarti kan itu biaya untuk persiapan ya yang dilakukan pada waktu proses sertifikasi. Di situ di dalam SKB 3 Menteri yang tadi disampaikan biayanya 150.000, di situ mencakup adalah untuk patok dan meterai itu yang biasanya memang utama itu. Jadi yang perlu dilakukan oleh yang pertama adalah untuk melakukan pemasangan tanda batasnya atau patoknya tadi. Monggo bentuknya di sana bisa kayu, bisa pralon, bisa beton. Yang ini yang sedang kita gerakkan nanti tanggal 3 Februari ini ada gema patas istilahnya. Istilah ini nasional. Jadi secara nasional akan dipasang 1 juta patok. Di Jawa Tengah itu kita dapat sekitar 320.000 kalau nggak salah. Tapi yang jelas di Batang 15.000 kita harus masang di tanggal 3 Februari ini nanti. Nah ini maka kami gerakkan kepada para desa yang lokasi PTSL untuk mempersiapkan ini. Pertama berarti persiapan patok batasnya harus disiapkan. Terus yang kedua terkait dengan berkas-berkas kepemilikan. Betul.
minta letter C-nya, letter D-nya, kalau ada aktenya dan yang lain. Pokoknya persiapan bukti-bukti kepemilikan itu harus disiapkan. Nanti akan ada petugas kami yang datang untuk melakukan pendataan. Ada formulir-formulir yang sudah kita siapkan untuk bisa diisi dan ditandatangani, dilengkapi dengan itu tadi berkas-berkas yang disiapkan tadi. Jadi intinya itu. Jadi yang paling utama itu di samping bukti kepemilikan itu KTP yang jelas. KTP-nya yang harus KTP elektronik yang sudah terekam di Dukcapil. Lalu yang kedua fotokopi KK. Yang ketiga SPPT PBB terakhir. Sepertinya itu, yang penting itu tiga yang cukup ini. Ya jelas KTP-nya itu yang harus karena pada waktu kita ngentri di dalam sistem kami itu otomatis link dengan di Dukcapil. Jadi kalau KTP-nya salah kami nggak akan bisa berkasi istilahnya. Jadi KTP-nya memang betul-betul yang harus KTP elektronik. Kalau memang masyarakat KTP-nya belum elektronik tersambung, monggo segera aja dilakukan untuk pendaftarannya ke Dukcapil untuk dimasukkan sebagai KTP. Kalau belum kita nggak bisa ngentri, istilahnya kita nggak bisa membuat berkas karena memang KTP-nya belum link dengan di Dukcapil. Memang paling utama dan sangat penting ya utama, KTP ya Pak ya, kartu identitas ya. Oke, nanti Bapak kita juga bakal ini menjawab pertanyaan yang masuk ke sini ya Pak ya. Namun sebelumnya kita break sebentar dulu Bapak ya. Dan buat mitra Birawah dan jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng kita di 104.9 Abirawa FM. Radio Abirawa FM. Ayo guyub rukun bangun Batak, kreatif dan inovatif. Mbak Is, kok pernah sumringah kae ono apa pernah? Iki Mbak Ni, alhamdulillah saiki tanah nggonku wis sertifikatan berkat melu program sertifikat massal utawa PTSL kae. Lah piye sih carane Mbak Is ben iso melu program kok kuwi? Asale kae bapak bocah bingung carane menyertifikat kebun buri kae. Jarene kudu pasang patok tanah dhisik. Bener po. Iya, bener Mbak Ni, kudu pasang patok dhisik baru diukur tanahe. Halo masyarakat Batang, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu akan diukur. Karena memasang patok adalah sebagai bentuk pengamanan aset dan kepastian batas bidang tanah. Selain itu, juga untuk meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan memudahkan serta mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang dan bisa dilakukan sendiri karena patok bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon, atau kayu dengan ukuran panjang 50 cm. 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 10 cm berada di permukaan tanah. Tapi ingat, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Nah, kalau sudah terpasang patok, maka tanahmu sudah bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan tanahmu jadi lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Wanita adalah ciptaan istimewa. Karena itu, wanita pantas mendapatkan sesuatu yang istimewa. Secita seputar citra wanita adalah sesuatu yang istimewa untuk Anda. Hadir dari hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 10 pagi di Abirawa FM. Untuk Anda para wanita karier, kami hadirkan tips karier setiap hari Senin. Kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Untuk itu, kami hadirkan tips kesehatan untuk Anda setiap hari Selasa. Keharmonisan sebuah keluarga adalah dambaan setiap insan. Dan kami pun hadirkan tips keluarga setiap hari Rabu. Setiap masalah pasti ada penyelesaian. Setiap kesusahan pasti ada jalan keluarnya. Setiap penyakit yang Anda derita pasti ada cara alternatif untuk menyembuhkannya. Kami hadirkan tips alternatif untuk Anda di hari Kamis.
beraneka macam tips menarik juga kami hadirkan setiap hari Jumat. Tidak ada perempuan yang jelek, yang ada adalah mereka yang tidak tahu bagaimana caranya untuk tampil cantik. Dan jika Anda ingin tahu, simak tips kecantikan di hari Sabtu. Jadi pastikan setiap Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 10 pagi di Secita seputar Citra Wanita dari Abirawa FM. Wanita, ciptaan istimewa, suka duka berganti. Hari-hari kamu nggak boleh bikin malas. Ceriakan dengan sajian tebang-tebang pop terbaru pilihan. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Dan juga tebang-tebang nostalgia serta bergoyang dengan irama gendang. Dan juga tebang-tebang campur sari. Semua ada di LPPL Radio Abirawa FM Batang. Pas di segala suasana. Mbak Is, kok pernah sumringah kae ono apa pernah? Iki Mbak Ni, alhamdulillah saiki tanah nggonku wis sertifikatan berkat melu program sertifikat massal utawa PTS LKE. Lah piye sih carane Mbak Is ben iso melu program kok kuwi? Asale kae bapak bocah bingung carane menyertifikat kebun buri kae. Jarine kudu pasang patok tanah dhisik. Wah, bener pok. Iya, bener Mbak Ni, kudu pasang patok dhisik baru kudu tanahe. Halo masyarakat Batang, tanahmu ingin disertifikatkan? Pasang patok dulu, baru nanti tanahmu akan diukur. Karena memasang patok adalah sebagai bentuk pengamanan aset dan kepastian batas bidang tanah. Selain itu, juga untuk meminimalisir sengketa dengan pemilik bidang tanah yang berbatasan dan memudahkan serta mempercepat petugas pertanahan untuk mengukur dan memetakan tanahmu. Pasang patok itu gampang dan bisa dilakukan sendiri karena patok bisa dibuat dari beton, pipa besi, pipa paralon atau kayu dengan ukuran panjang 50 cm, 40 cm dimasukkan ke dalam tanah dan 10 cm berada di permukaan tanah. Tapi ingat, pemasangan patok itu harus kesepakatan antara pemilik tanah dengan tetangga yang berbatasan. Nah, kalau sudah terpasang patok, maka tanahmu sudah bisa langsung diukur petugas Kementerian ATR BPN untuk ikut program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dan tanahmu jadi lebih cepat bersertifikat. Ayo pasang patok tanahmu, pasang patok anti cekcok, anti caplok. Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Batang dan LPPL Radio Abirawa FM Batang. Beragam informasi dan hiburan. Inilah 104.9 LPPL Radio Abirawa FM Batang. Abirawa FM Pas di segala suasana. Masih bersama saya Vicky dan ada juga Pak Kris dan Pak Irfa dari BPN Kabupaten Batang. Oke Bapak, sebelum kita usai ya. Di sini ada 2 pertanyaan yang sudah masuk. Langsung saya sampaikan ya Pak ya. Dari Samsul yang Riwono Tunggal. Ini Pak, izin bertanya, kalau masih atas nama orang tua, sedangkan orang tua sudah meninggal, apakah bisa mengikuti program PTSL? Monggo Bapak. Ya, bisa ya. Jawabnya tegas, bisa. Ya, orang tua sudah meninggal dan sekarang mau disertifikatkan. Nanti artinya teman ini atau Bapak atau Mas ya, Mbak Yu ini membuat surat keterangan waris kepada Pak Kepala Desa ya. Nanti saudara kandung berapa, mungkin masih ada ibu juga ya, nanti sertifikatnya kalau masih ada ibu beserta anak seperti itu. Kalau anaknya 5 ya nanti ibu dan anak 5, artinya nanti sertifikatnya atas nama 6 orang.
seperti itu. Kalau semisalnya sudah dijual Pak, yang orang tuanya sudah meninggal, tapi ternyata sudah dijual ke orang lain. Oh gitu. Nggak Gimana itu apa-apa. Pak? Nanti jadi surat keterangan waris itu ya dibuat kalau bisa. Kemudian surat pernyataan ya, surat pernyataan fisik tadi. Mungkin saat melakukan jual beli atau pembelian waktu itu ada kwitansinya. Nanti kwitansinya disertakan, disatukan dalam berkas seperti itu. Seperti saya katakan tadi di depan bahwa tidak memiliki alat bukti saja bisa, sepanjang memiliki tanah ini dengan jujur gitu ya. Makanya ada kepanjangannya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah mendengar kata adjudikasi, itu ada kepanjangannya. Padahal adjudikasi itu bahasa Inggris itu. Apa itu Pak kepanjangannya? Ya, adjudikasi itu sebenarnya adjudication, pemeriksaan tanah. Namun rupanya diplesetkan ke dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, asal jujur dikasih sertifikat ya. Jadi adjudikasi itu asal jujur diberi sertifikat. Ya. Intinya memiliki tanah itu asal jujur, nanti ada jalan keluarnya ya. Nanti di seluruh wilayah desa itu ada teman-teman kami, baik yang melaksanakan pengukuran ya, artinya pengambilan data fisik, kemudian nanti ada yang pengumpulan data yuridis. Jadi masyarakat nanti menyiapkan data yuridisnya ya. Itu nanti disampaikan saja, nanti akan diberikan jalan keluarnya ya. Mulai sekarang, karena tadi pewarisan, siapkan saja surat keterangan waris ya. Terus nanti untuk surat pernyataan penguasaan fisik, penguasaan fisiknya itu nanti ya jual beli ya kan. Kalau memang ada kwitansinya misalnya di saat orang tua yang sudah meninggal menjual tadi, disertakan saja ya, disatukan di situ. Nanti sertifikatnya sudah nama teman yang membeli tadi ya, bapak yang membeli. Saya kira tidak ada kesulitan. Betul, ya. bisa. Dan tidak ada pajak, tidak dikenai pajak juga ya. Satu kali lagi Pak, ini dari Junedi yang ada di Kandeman. Untuk di sini berapa lama waktu sampai dengan sertifikat bisa didapat oleh masyarakat Pak? Ini yang PTSL ya? Iya. Ya, PTSL itu kan dalam alur kerjanya ada mulai dari penyuluhan, kemudian pengukuran, ya kan, kemudian pemeriksaan tanah, ada pengumuman 14 hari, kemudian penerbitan sertifikat dan penyerahan sertifikat. Itu kalau misalnya hari ini sudah kita mulai ya, misalnya sudah bisa pengukuran gitu, katakanlah pengukuran kita akan selesaikan 2 minggu ya toh. Kemudian pengumpulan data yuridisnya 2 minggu, kemudian sidang panitia paling 5 hari, kemudian pengumuman 14 hari, penerbitan sertifikat ditambah katakanlah 5 hari, total kurang dari 3 bulan, 2 atau 3 bulan sudah selesai. Sepanjang sudah selengkapkan. Namun yang perlu kita sampaikan adalah di saat kita memproduksi itu kan produksinya bareng-bareng, betul, ya kan? Tidak melayani satu gitu enggak. Jadi tentu keterlibatan tetangga-tetangganya juga berpengaruh. Kalau tetangga-tetangganya dengan Mas tadi yang menanyakan ini bareng serentak, ya seperti yang saya gambarkan tadi, bisa selesainya bisa bareng-bareng serentak. Namun kalau misalnya Mas bisa cepat, tetapi Mas nanti tetangga-tetangganya agak lambat, lah ini mempengaruhi juga karena kita memprosesnya itu serentak. Mengapa? Karena semua nanti akan kita proses secara digital ya. Jadi berkas-berkas yang datang atau yang kita peroleh dari masyarakat itu nanti akan kita scan ya, kita upload ke dalam sistemnya KKP istilahnya. KKP itu komputerisasi kantor pertanahan. Jadi nanti tersentral, servernya di pusat di Jakarta. Nah, ini proses ini akan berpengaruh juga karena dengan keterlibatan kita yang tidak sama, nanti penyelesaiannya juga tidak sama. Tetapi kalau
teman Mas dan tetangga satu desa atau satu blok Semuanya. itu misalnya selesai bareng-bareng, ya nanti bisa selesainya lebih cepat ya. Karena itu partisipasi dari semua warga sangat kita nantikan, kita tunggu, mulai dari pemasangan patok yang nanti serentak akan kita laksanakan pada hari Jumat besok bersama dengan Bapak Menteri kita, Pak Menteri Hadi Cahyanto ya. Nanti serentak kita akan mulai jam 8 pagi hari Jumat besok itu, tanggal 3 Februari. Oke, terima kasih Bapak. Benar, kalau 1 atau 2 orang mungkin cepat ya Pak. Ini ribuan Pak ya. Ribuan. Ribuan. Bisa Target dikalikan kita sendiri. Sebenarnya di Batang ini 35.000. Itu. Dari 35.000 itu karena keuangan negara istilahnya mendapatkan refocusing atau automatic adjustment, itu kita mendapatkan akhirnya menjadi 24.900 ya, sekitar 25.000 lah ya. Mungkin bisa kurang 10.000 sendiri ya. Betul, bisa dikira-kira sendiri dari sekian ribu. Ya. Kalau 1 orang aja hampir 2 sampai Ya. 3 bulan ya. Kalau seribuan aja Semua itu harus selesai di tahun anggaran 2023 ini. Tidak oke. boleh lebih dari tahun anggaran, ya, jelas. Saya yakinkan kalau karena ini adalah pelaksanaan sesuai tahun anggaran, sertifikat kita akan selesai di tahun anggaran ini juga ya, tidak akan lebih dari itu. Seperti tahun-tahun kemarin, tahun 2022 kemarin kita selesai di tanggal 20 Desember malah ya. Tanggal 20 Desember itu meskipun datangnya di penghujung tahun, misalnya di bulan Oktober, November, 20 Desember itu sudah selesai dan harus selesai ya. Kalau tidak nanti ya bukan tahun anggaran namanya, lewatin. Jadi mungkin bisa bersabar untuk nanti peserta PTSL, karena memang pesertanya nggak 1-2, memang ribuan Iya. buat semua warga Batang. Oke Bapak, sebelum kita selesai nih Pak, ada hal yang ingin disampaikan dulu kepada warga Batang. Monggo Pak Irfa dan Pak Kris, monggo silahkan. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku semua, warga Batang, terutama di wilayah 34 desa yang tadi sudah saya sebutkan, di 12 kecamatan, tempat lokasi PTSL yang akan kita laksanakan di tahun 2023. Kami Kantor Pertanahan Kabupaten Batang sangat berharap bahwa Bapak Ibu semua berpartisipasi untuk mensertifikatkan tanahnya ya. Jangan segan-segan, jangan takut-takut, karena sertifikat itu nanti akan memberikan perlindungan hukum ya, perlindungan hukum. Ingat, ini kata-kata ini sangat luar biasa. Mengapa? Kalau sudah ada perlindungan hukum, tanah-tanah yang Bapak Ibu miliki nanti akan aman. Aman dari apa? Kan kita akhir-akhir ini mendengar kata mafia tanah misalnya. Nah, mafia tanah ini Bapak Ibu semua, ini sangat menakutkan bagi kita semua. Kami yang bekerja di kantor pertanahan aja juga takut. Karena apa? Ini sangat sulit kita deteksi. Oleh karena itu, seperti sarang laba-laba ya, bidang tanah itu nanti semua kalau sudah diukur, gambarnya itu seperti sarang laba-laba. Kalau di sarang laba-laba tadi ada yang bolong, nah ini menjadi pertanyaan, mengapa kok sarang laba-labanya nggak rapat? Kan menjadi pertanyaan, pasti ini ada apa-apa. Tetapi kalau sarang laba-laba nanti itu rapat, artinya di desa itu tanahnya sudah aman. Mafia tanah yang akan masuk sudah bisa terjerat oleh sarang laba-laba tadi. Oleh karena itu, silahkan Bapak Ibu semua yang ada di wilayah Kabupaten Batang, di mana desanya ada kegiatan PTSL, untuk ikut serta semuanya, tanah pemukimannya, tanah ladangnya, tanah sawahnya, tanahnya yang mungkin ditanami dengan tanaman-tanaman keras, sengon, jati, dan lain sebagainya.
silahkan untuk bisa disertifikatkan bersama kami Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Terima kasih. Oke, Bapak Irfan mungkin mau menambahkan? Untuk saya, karena yang dalam waktu dekat ini adalah terkait dengan pemasangan tanda batasnya, mohon didukung kegiatan Gema Patas kami yang targetnya 1 juta se-Indonesia. Semoga desa-desa PTSL yang tadi sudah kita sebutkan ada 34 desa di 12 kecamatan untuk bisa mendukung pemasangan patok tersebut. Ini memang program nasional, program kegiatan ini langsung dari Pak Presiden kegiatan ini. Kenapa pemasangan patok ini tahun ini dilakukan dengan istilah Gema Patas? Memang kita ingin masyarakat tahu bahwa patok itu penting untuk dipasang, baik untuk tanah yang sudah terdaftar, berarti sudah bersertifikat, atau belum bersertifikat, itu sebenarnya wajib, itu menjadi tanggungan dari pemilik tanah untuk memasang dan memelihara patok ini, sehingga gerakan ini semoga bisa terlaksana. Seluruh bidang di lokasi PTSL ini tidak hanya yang mau ikut sertifikat, diharapkan juga bisa memasang tanda batasnya, sehingga apa, betul-betul sengketa tanah itu betul-betul di desa-desa ini bisa terantisipasi di awal terkait dengan fisik bidang tanah. Mungkin itu aja. Jadi tolong segera masyarakat di lokasi 34 desa tadi untuk segera mempersiapkan patoknya, karena ini kan sebenarnya ada foto-fotonya ini dari beberapa desa ini sudah menginput ke kami kesiapan patok ini, tinggal memasangnya aja. Kita harapkan segera betul-betul bisa terlaksana. Mungkin itu terkait dengan PTSL. Oke, terima kasih. Saya setuju Pak, karena memang patok itu penting ya. Kita kehilangan 1 meter aja mungkin jadi masalah Pak. Jadi masalah yang nggak kecil, malah mungkin bisa jadi perkara yang masuk panjang. Oke, terima kasih Pak Kris dan Pak Irfa atas kehadirannya. Tapi besok juga masih bakal ketemu lagi tentunya di jam yang sama, sampai jam 3, jam 2 sampai dengan jam 3. Karena sekarang sudah jam 3 lebih, kita juga harus pamitan dulu. Sebelum terima kasih Bapak sudah datang ke sini, dan terima kasih buat mitra Birawa semuanya yang sudah mendengarkan dari jam 2 tadi sampai jam 3. Tapi pokoknya besok masih bakal ketemu kita lagi. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Oke, finally dari Jalan Dr. Wadin 54 Batang, Vicky pamit, salam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan Dr. Wadin 54 Batang.